Baik, kita lanjutkan. Interpersonal conversation tadi kita tujuannya untuk memenuhi kepatutan sosial, untuk menunjukkan bahwa kita orang yang terpelajar, orang yang punya adab. Contoh, sudah tadi ya, greeting, salam, kemudian kita menanyakan kesehatan, kemudian pre-closing, kita menandakan bahwa kita akan menutup pembicaraan, dan closing, kita menutup pembicaraan atau kita berpisah, ya. Baik, siswa-siswi SMA N1 Daha Utara yang Bapak banggakan, yang Bapak yakin semuanya rajin, semuanya selalu bersemangat untuk menghadapi, mengarungi hidup, insya Allah. Baik, kita lanjut. Yang pertama, greeting. Greeting itu seperti apa? Ini sudah banyak, Anda semua insya Allah sudah tahu. Misalnya, kalau kita secara resmi sebilang good morning, good afternoon, good evening. Nah, itu kita menyatakan atau kita memulai atau kita menyapa. Greeting itu sapaan atau salam. Bisa dengan seperti itu. Kalau orang Muslim biasanya dengan Assalamualaikum, ya. Kemudian kalau kita berteman, kita sudah kenal dengan orang, misalnya bisa hi, hello, hey. Tapi kalau kita sangat berteman dekat, bisa aja hi, WhatsApp dan lain-lain, ya. Itu tanda greeting. Dengan kita memakai ini, artinya orang memahami, oh orang ini punya adab, seperti itu tadi. Bolehkah kita tanpa bicara? Boleh. Misalnya Anda mau masuk ke rumah orang tanpa bicara, masuk, boleh, bisa. Cuma masalahnya Anda dianggap tidak beradab, mungkin saja Anda dilaporkan ke polisi, ya kan? Nah, berikutnya asking about health. Jadi sambungannya biasanya, ya, setelah kita menyapa, tentu biasanya kita menanyakan kesehatan. How are you? How have you been? How do you do? Nah, itu biasanya kita sampaikan sambungannya, ya. Jadi itu masih dalam lingkup yang namanya interpersonal conversation, ya. Baik, berikutnya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, how are you, how have you been, itu menanyakan kesehatan kepada orang yang kita sudah kenal. Tetapi kalau how do you do, itu biasanya hanya dipergunakan pada saat pertama kali bertemu, kita belum pernah bertemu, ya. Atau mungkin kita juga dikenalkan oleh orang lain. Orang lain mengenalkan kita, ya. Maka bisa kita pakai how do you do. Baik, kemudian ada pre-closing. Tentu saja dalam berbicara kita misalnya sudah mau berhenti, mau ada pekerjaan yang lain. Tentu saja jangan langsung hilang atau langsung menutup pembicaraan tanpa ada kabar. Oleh karena itu kita harus ada pre-closing. Pre-closing itu apa? Ucapan-ucapan atau tanda-tanda yang kita sampaikan bahwa kita akan menghentikan pembicaraan. Misal, what time is it now? Itu artinya apa? Kita nanyakan, jam berapa sekarang? Itu berarti kita menandakan, oh saya mau berhenti bicara. Jadi dalam bicara, paham, oh dia mau berhenti. Jangan kalau orang nanya what time is it now, Anda jawab panjang. Bukan begitu. Itu intinya signal, ya. Kemudian atau misalnya dia bilang juga, well, it's nice to talk to you. Nah, itu tandanya. Berarti stop. Loh, saya mau berhenti nih, ada pekerjaan lain. Atau bisa juga dibilang, I'm very glad to meet you. Nah, itu juga. Oh, ini signal, tanda. Yuk, kita selesaikan pembicaraan. Ya. Jangan sambung lagi. Ini mungkin orangnya sudah gelisah. Baik. Terakhir, closing.
Biasanya kita bilang see you later, goodbye or good night. Itu kita menandakan ini sudah selesai. Jangan lagi disambung pembicaraan. Ini sudah selesai. Nah, jadi itu interpersonal conversation. Sekali lagi bahwa interpersonal conversation dan transactional conversation itu menyatu dalam sebuah lingkup, tidak bisa dipisah, ya. Baik. Kemudian ada transactional conversation. Transactional conversation ini adalah parts of conversation, bagian dari percakapan yang kita lakukan to fulfill humans need, untuk memenuhi keperluan hidup. Nah, apa ulang? Transactional conversation ini adalah percakapan isi atau bagian dari percakapan untuk memenuhi keperluan hidup. Kalau kita tidak melakukan percakapan, maka keperluan hidup kita tidak akan terpenuhi. Misal, talking about price. Anda mau beli sesuatu untuk keperluan hidup Anda mau jual sesuatu untuk keperluan hidup Anda, otomatis Anda berbicara tentang price. Maka tentang price-nya itu memenuhi keperluan hidup. Itu yang namanya tadi transactional conversation. How much is it? Nah, itu berarti memenuhi keperluan hidup. Dia bukan untuk berbasa-basi, ini untuk tujuan dari dia berbicara tadi, ya. Kemudian ada, ini banyak materi. Setiap materi dalam bahasa Inggris percakapan, maka yang muncul di materi itu adalah transactional conversation. Misal bisa juga menyampaikan offers, menawarkan sesuatu baik jasa atau barang, atau memberikan saran, itu juga humans need, keperluan manusia. Atau dia menyampaikan pemikirannya, atau menyampaikan perasaannya, dia berdiskusi. Bisa juga meminta direction, petunjuk jalan, ya. Itu juga namanya transactional conversation. Kita tidak tahu, otomatis kita singgah misalnya suatu tempat, kita minta bertanya kepada orang. Nah, otomatis itu memenuhi keperluan hidup. Jadi intinya keperluan hidup tadi adalah percakapan yang kita lakukan bukan untuk berbasa-basi. Sementara interpersonal, keperluan untuk berbasa-basi untuk memenuhi keperluan hidup. Baik, siswa-siswi yang luar biasa semuanya, masih menonton? Mudah-mudahan tidak bosan. Nah, Bapak ingin sampaikan di sini. Kita lihat bagannya. Parts of conversation dan types of conversation. Jadi, dua di awal, greeting, asking about health, itu interpersonal conversation. Buat saja di situ. Ya, harus ada. Kemudian di tengahnya baru transactional conversation. Terakhir pre-closing dan closing. Jadi nanti setiap kali diminta Anda untuk membuat percakapan, tentu percakapannya harus komplit seperti ini. Misal Bapak minta Anda membuat percakapan tentang offers and suggestion. Offer. Maka Anda membuat percakapannya mesti harus dimulai dari greeting, asking about health, kemudian body-nya tentang offer, pre-closing dan closing. Tidak bisa langsung ke body of conversation, ya. Harus memenuhi dua kriteria, yaitu transactional dan interpersonal conversation. Baik, itu materi kita yang matrikulasinya. Materi ini tidak ada dalam pembelajaran secara langsung. Jadi buatkan dulu bahwa ini sebagai bahan awal Anda, bahan utama Anda untuk